Semua berjumpa dengan Engkau. Sakit sudah disembuhkan, lemah beroleh kekuatan yang baru, miskin diberkati berkelimpahan, hutang-hutang lunas, sehat diberkati, bahagia, penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Karena Engkau yang bekerja, karena Engkaulah Tuhan dan Raja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Kau menuntun pemberitaan firman-Mu. Kami menemukan Yesus, menikmati Yesus, menikmati kuasa keajaiban di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Gembala, Ibu Gembala boleh maju ke depan sebentar. Saya mengingat-ingat kapan pertama kali saya sharing firman Tuhan di tempat ini. Ternyata waktu itu pertama kali buka kalau nggak salah ya. Saya bersama-sama diundang di atas sama Pastor Yefri dan Pastor Lia untuk ibadah pembukaan ya tahun 2018, 5 tahun. 5 tahun ini kedua kali saya datang untuk Natal ya, ulang tahun gereja. Saya mulai merenung bahwa banjiran waktu Pastor Dave pelayanan pertama kita kebanjiran, jadi tidak jadi di aula tapi tiba-tiba diusungi ke ruang kelas sebelah. Oh iya, sempat mati lampu juga kalau nggak salah ya. Wah, itu penuh pergumulan. Itu saya masih gondrong, Pak. Saya fotonya saya masih gondrong kayak Tuhan Yesus gitu. Enggak. Waktu berganti waktu, banyak hal yang terjadi. Karena saya tahu dari awal jemaat yang mula-mula saya tahu mana Pak Indra, anak opa dan oma tuh, ya jemaat yang dari awal tidak banyak ya. Tidak banyak yang dari awal. Oh iya, banyak yang keluar kota. Tetapi hari ini ulang tahun kelima, saudara sedang membangun rumah Tuhan. Saya percaya tahun 2024 saudara akan menikmati kelimpahan yang besar, terobosan yang besar yang Tuhan kerjakan buat jemaat di tempat ini. Saudara bisa lebih meriah lagi. Ada satu ayat saya ingin bagikan. 1 Timotius 5 ayat 17. Belum, jangan turun dulu. Harusnya Pak yang khotbah, kembali kok. 1 Timotius 5 ayat 17. Ayat ini kok muncul di hati saya. Tadi pagi waktu saya merenungkan apa sih yang harus saya bagikan. Bisa tolong 1 Timotius 5 ayat 17. Biar seluruh jemaat lihat. Oke. Oh, di sana bisa muncul. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa? Katakan 2 kali lipat. Ngomong kanan kiri, 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah untuk apa? Berkhotbah dan mengajar. Penatua-penatua yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara adalah mereka. Gembala, penilik jemaat. Oh, satu lagi, foto yang siapa? Mana? Hani. Iya, mana Pak Giam? Ini orang-orang setia. Saya pengen maju ke depan. Setelah ini saya rindu di ulang tahun yang kelima, angka kasih karunia. Biarlah saudara memperkatakan firman buat mereka. Saudara berdoa buat mereka. Pak Giam monggo. Pak Indra sekalian ini mewakili jemaat mula-mula. Jemaat yang setia, jemaat yang luar biasa. Banyak hal, saya ketemu banyak orang Bapak Ibu Saudara. Nggak roboh kan Pak ya? Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati. Katakan dihormati, 1, 2, 3. Berapa kali? 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Firman Tuhan menuntun kita untuk memberikan
penghormatan 2 kali lipat, memberikan penghargaan 2 kali lipat. Karena apa yang mereka lakukan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena apa yang mereka lakukan buat penggembalaan di tempat ini. Karena apa yang mereka lakukan untuk memimpin saudara, memberi makan kepada saudara firman Kristus, supaya saudara bertumbuh, sehat, berbahagia, dan diberkati. Itu sebabnya firman Tuhan, ini bukan pesan sponsor ya, ini muncul di hati saya. Itu sebabnya Tuhan rindu supaya kita memberikan support. Bukan cuma doa, bukan cuma dana, tapi berikan penghormatan. Bukan karena mereka gila hormat Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi karena firman Tuhan mengajar kita untuk menghormati pemimpin-pemimpin. Katakan amin. Ayat yang ke-18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi patut seorang pekerja mendapat apa? Upahnya. Kalau mereka diberkati, atau kalau saudara punya berkat lebih, mereka patut untuk mendapatkan bagian dari apa yang saudara bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kehidupan mereka. Karena firman Tuhan berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jangan engkau menahan berkat bagi mereka yang sedang bekerja demi kebaikan saudara. Bagi mereka yang berjaga-jaga. Di ayat yang lain Rasul Paulus berkata, para pemimpin-pemimpin rohani, para pemimpin-pemimpin itu berjaga-jaga untuk jiwa saudara. Jangan kau menahan berkat untuk memberkati mereka. Ayat yang ke-19. Ini penting. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Kalau saudara dengar-dengar gosip tentang mereka, jangan cepat-cepat menghakimi. Jangan cepat ngelek-ngelek, no. Apalagi Pak Gembala. Sakno. Dari dulu ndak gemuk-gemuk Bapak Ibu. Saya sudah gemuk bolak-balik, suami istri malian. Saya sudah gemuk bolak-balik. Ini nggak tumbuh-tumbuh. Mereka layak mendapatkan penghormatan. Kalau saudara mendengar yang buruk tentang mereka, saudara mendengar gosip-gosip yang nggak benar tentang mereka, jangan buru-buru menuduh. Tanya, konfirmasi ya. Ada Pak Giam, ada Pak Indra. Konfirmasi. Jangan hanya dengar sepihak dari orang lain, apalagi orang luar. Apalagi mungkin yang baru datang. Rasul Paulus mengajar kita, menuntun kita, supaya kita menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang kuat, jemaat yang diberkati. Saya berdoa Abba Father 2024 selain di tempat yang baru akan bertumbuh 3 kali lipat. Oh, kurang semangat. Tepuk tangan dong lebih meriah lagi buat Tuhan. Biarlah Natal 2023, ulang tahun yang kelima, semua yang ada di tempat ini, saudara akan terus menjadi jemaat yang kuat, yang selalu bersama-sama, saling menguatkan, saling support, saling mendukung, bersama-sama dengan Bapak Gembala dan seluruh rekan-rekan penatua. Karena tuayan di depan mata. Saya mendengar begitu banyak kesaksian dalam pembangunan gereja. Itu kalau bukan Tuhan, gak mungkin ada mujizat seperti itu. Oh, ada Pastor Daniel. Terima kasih, Pastor. Saya berdoa Pak akan lebih diberkati Tuhan. Karena apa yang kita tabur di ladang Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya mendengar begitu banyak kesaksian cara Tuhan. Saya pikir kalau bukan Tuhan yang menggerakkan Pastor Daniel, nggak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, nggak mungkin.
Saya baru pertama kali ketemu ya, Pak ya. Baru pertama kali ketemu. Maksud saya menyampaikan ini bahwa supaya mulai 2023, Desember 2023, kita semua menjadi jemaat yang solid. Menjadi sebuah keluarga Abba Father Church. Boleh ganti-ganti merek, gak apa-apa. Tapi yang penting jangan ganti-ganti jemaat. Serius ini Bapak Ibu Saudara. Saudara keluar masuk, mau jadi apa? Gak bertumbuh. Apalagi keluar karena kecewa, sakit hati, kepahitan. Saya kalau ngomong dar-der Bapak Ibu Saudara ya, mau jadi apa? Ganti merek gak apa-apa. Yang penting saudara tetap setia di dalam ladang Tuhan di tempat ini. Apalagi nanti di tempat yang baru, saya percaya akan lebih banyak tuaian yang saudara akan tuai. Dan saudara semua adalah pengerja-pengerja yang menuai berlipat-lipat kali ganda. Jadi kalau dengar-dengar yang buruk tentang mereka, tentang pengerja di tempat ini, tutup telinga. Berikan penghormatan 2 kali lipat. Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka benar, bukan karena mereka hebat. Karena firman Tuhan menuntun kita untuk melakukan itu. Katakan amin. Yuk, sekali lagi kita bangkit berdiri. Saya ingin memimpin, mengajak kita semua, atau Pastor Daniel deh, berdoa buat seluruh penatua, pengerja di tempat ini, mewakili seluruh jemaat. Berdoa buat mereka, memberkati Pastor Jeffrey, Pastor Lia. Digandeng dong istrinya Pak. Jarang-jarang digandeng katanya. Kiaralabata, Sandaralabata, Karalabata. Semua jemaat angkat kedua tanganmu, berkati kedua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Indra, teman full timer, Pak Kiam, biarlah diberkati Tuhan. Silakan, Pastor. Ya Bapak, ya Bapak. Sungguh besar kasih-Mu Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memakai Pak Jeffrey dan Bu Lia. Itu karena bukan melihat, tetapi dia percaya bahwa Tuhan bersama mereka. Amin. Kami yakin dan percaya bahwa ada rencana-rencana besar. Amin. Yang dia inginkan untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Jika Tuhan sudah menunjukkan mujizat-Mu melalui rumah Tuhan yang sedang Kau persiapkan, maka kami yakin dan percaya Tuhan akan kirimkan jemaat-jemaat yang luar biasa. Amin. Untuk bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Yes. Amin. Maka untuk itu Bapa, kami serahkan bagi pekerja-pekerja di Abba Father di tempat ini Bapak. Karena kami yakin dan percaya perjuangan Pak Jeffrey dengan air mata, dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi hanya satu nama yang dia andalkan, yaitu Yesus Kristus. Yes. Amin. Kami yakin dan percaya Bapak, kalau kami sendiri yang berjalan kami tidak mampu, tetapi karena Engkau sumber dari segala sumber yang ada, maka Kau sediakan segalanya, Kau cukupkan segalanya, Kau berkati semakin hari lepas hari. Hamba Tuhan Pak Jeffrey dan Bu Lia semakin Tuhan berkati, semakin Tuhan pakai luar biasa. Begitu juga dengan bapak-bapak yang lain ya. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati penatua-penatua di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menuntun dan menyertai saudara-saudara. Karena sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Saya sendiri kalau bukan Tuhan tidak mampu saya untuk menolong Pak Jeffrey. Tetapi ini semua hanya kemurahan daripada Tuhan.
Kami yakin dan percaya bagi jemaat di sini. Yes. Saya mohon setia bersama hambamu Pak Yefri. Dukung segala apapun yang menjadi rencana dia ke depan. Itu semua demi kebaikan para jemaat di tempat ini. Kami serahkan semuanya di atas tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang berkuasa untuk mereka di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan selalu sertai, perlengkapi. Hanya kepadamu kami naikkan doa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Semangat. Lihat kanan kiri, ngomong. Jangan kemana-mana lagi. Setia di sini, ngomong. Puji Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan mereka. Satu hal yang Tuhan taruh di hati saya adalah 2024 akan menjadi tahun terobosan bagi Abba Father Church. Selama ini mungkin direndahkan orang, selama ini mungkin dipandang sebelah mata, selama ini nggak dianggap atau kurang dihargai, baik mungkin jemaatnya, mungkin gembalanya, mungkin pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi 2024 Tuhan akan melakukan pembalikan keadaan. Tuhan akan melakukan terobosan yang besar. Yang direndahkan akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Yang dianggap sepele akan dimuliakan oleh Tuhan. Bukan karena kuat gagahmu, tetapi karena Tuhan memperhitungkan kesetiaan yang telah kita kerjakan di hadapan Tuhan. Amin. Ngomong, saya mau setia. 1, 2, 3. Saya mau setia. Matius 16 ayat yang ke-18. Saya masuk dalam khotbah. Matius 16 ayat ke-18, firman Tuhan berkata begini. Dan aku pun berkata, hanya huruf besar, ini berarti perkataan Yesus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku atau Yesus akan mendirikan jemaat Yesus, jemaatnya Yesus. Dan apa? Dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berkata, di atas batu karang ini, Yesus akan mendirikan jemaatnya. Bukan jemaatnya Pastor Jeffrey, bukan jemaatnya Pastor Lia, tetapi jemaat Yesus. Saya pesan ke gembala, ibu gembala, seluruh penatua, jemaat ini adalah punyanya Yesus. Amin. Jadi kalau mereka datang mengeluh, datang dengan persoalan, datang dengan pergumulan, bawa mereka kepada Yesus. Antar mereka ketemu dengan Yesus. Doakan mereka, kuatkan dengan membicarakan Yesus, firman Tuhan kepada mereka. Supaya yang jemaat hanya melihat kepada Yesus. Jemaat hanya bergantung kepada Yesus. Saudara dan saya, kita semua adalah jemaatnya Yesus. Artinya apa? Karena kita jemaatnya Yesus, maka yang terjadi adalah begini. Hidup kita itu ada di dalam tanggung jawabnya Yesus. Katakan amin. Yesus yang bertanggung jawab dalam kehidupan saudara. Saudara mesti percaya itu. Itu sebabnya dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia bukan karena begitu besar dosa saudara. Yesus datang ke dunia bukan karena begitu besar masalah saudara. Yesus datang ke dunia bukan karena begitu besar tantangan, pergumulan, atau ketakutan yang ada di hadapan saudara. Bukan.
Tapi Yesus datang ke dunia karena begini. Karena begitu besar kasihnya buat saudara. Jadi ketika saudara percaya, kita percaya Yesus sangat-sangat mengasihi kita, maka percayalah, kita punya jalan keluar atas setiap persoalan kita. Kita punya jawaban atas setiap keraguan, pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Kita punya solusi, kita punya keajaiban atas setiap masalah-masalah keuangan kita. Kita punya keajaiban atas setiap sakit penyakit yang mungkin kita alami. Katakan amin. Kenapa? Karena begitu besar kasihnya. Itu sebabnya dia datang untuk mendirikan jemaatnya. Saudara dan saya adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saya milik Yesus. 1, 2, 3. Saya milik Yesus. Saudara milik Yesus. Karena saudara milik Yesus, dia akan menjaga saudara. Dia akan melindungi saudara. Dia akan memberkati saudara. Dikatakan kembali ke Matius 16 ayat 18. Aku mendirikan jemaatku. Dan apa? Allah maut tidak akan menguasainya. Sakit penyakit itu dari alam maut. Penderitaan, ketakutan, kemiskinan itu dari alam maut. Kegagalan itu dari alam maut. Dan karena saudara dan saya adalah miliknya Yesus, dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasai. Makanya saudara kalau sakit, yang dipikirkan, yang dibesar-besarkan kan jangan penyakitnya. Waduh, sakit pak, encok pak. Jangan masalahnya yang besar-besarin. Ngomong, iya sakit aku, iya utangku banyak, iya pergumulanku besar. Kamu nggak tahu masalahku ini kayak apa. Jangan masalahnya yang dibesar-besarin. Jangan pergumulannya yang dibesar-besarin. Yesusnya yang dibesar-besarin. Sakit, penyakit, pergumulan, tantangan, ketakutan boleh ada karena dunia yang jatuh. Tapi lebih daripada itu semua, Yesus jauh lebih besar. Yesus jauh lebih dahsyat. Dia bekerja, melakukan mujizat karena kasihnya besar dalam hidup saudara, hidup saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Katakan amin. Ini loh yang harus kita imani. Kalau saudara kita masih berpikir kita masih kalah karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena pergumulan, saudara tidak melihat Yesus yang besar itu. Saudara menganggap dia bayi yang baru lahir. Sekali lagi, Yesus bukan bayi yang baru lahir. Yesus sekarang adalah raja di atas segala raja, berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Dari ayatnya yang ke-5 deh, yang ke-5. Dan dari siapa? Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas apa? Raja-raja di bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Dari Yesus, belum. Dari Yesus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Banyak nabi-nabi, banyak guru-guru, banyak pengajar-pengajar, banyak hamba Tuhan mati tapi lupa bangkit. Banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, mereka mati tapi lupa bangkit. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus Kristus, dia bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus, dia bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus mengalahkan maut. Itu sebabnya saudara dan saya yang ada di dalam Yesus, maut tidak bisa berkuasa atas saudara. Amin. Kemiskinan tidak bisa berkuasa atas saudara. Bisa, kita boleh nggak pegang duit, tapi kita bukan orang miskin. Saya suka ngomong ini. Kita boleh nggak pegang duit Bapak Ibu Saudara, tapi kita bukan orang miskin. Kenapa? Karena kita punya kuasa, kita punya otoritas, kita punya Yesus. Apa yang kita katakan pasti
dalam nama Yesus. Kita bisa nggak pegang duit, tapi kalau saudara punya Yesus, saudara punya segalanya. Yang penting saudara percaya, saudara perkatakan, Tuhan, aku pasti diberkati. Tuhan, aku pasti ngalami mujizat. Tuhan, aku pasti melihat kemenangan. Aku melihat berkat-berkat yang berkelimpahan. Kenapa? Karena saudara punya Yesus. Karena kita mengandalkan Yesus. Memang gak pegang duit, tapi kita bisa perintahkan berkat timur, barat, utara, selatan. Bisa berbondong-bondong untuk memberkati kita. Sekali lagi, siapa sangka? Saya tahu keluarga Pastor Jeffrey ini. Sejak awal saya mengenal mereka. Saya tahu kondisi otak manusia, gak mungkin mereka bisa bangun rumah ibadah permanen seperti itu. Gak mungkin. Tetapi karena Yesusnya besar, maka apa yang mereka imani jadi. Cuma begini yang saya mau sampaikan, jangan cuma mereka yang ngalami, saudara juga harus ngalami. Mulai sekarang ketakutanmu, pergumulanmu, kekhawatiranmu, sampaikan semua sama Yesus. Dan lihatlah, dia bekerja, memberikan kemenangan yang gilang gemilang dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan Yesus berkuasa. 1, 2, 3. Yesus berkuasa. Bahkan dikatakan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Pilih amin, aman. Siapapun presidennya nanti, ingat satu hal, Yesus yang berkuasa. Siapapun, mungkin saudara, Pak, aku saja nih senang Pak Ganjar, tapi kok Isa Gibran nih sama Pak Prabowo. Nah itu, sekali lagi saya mau ngomong, siapapun yang terpilih nanti, fokus kita bukan siapa presidennya, tapi siapapun presidennya, Yesus yang berkuasa atas mereka. Mereka mau berbuat apa atas bangsa ini? Doa saudara, Tuhan dengar. Oh, sekali lagi, mereka mungkin membuat keputusan-keputusan yang tidak seperti yang saudara inginkan, tidak seperti yang saudara harapkan. Tapi doa saudara, Tuhan dengar. Meskipun banyak hal terjadi di bangsa ini, saudara dan saya ada di dalam mujizat Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berkuasa. Katakan amin. Allah maut tidak berkuasa atas gereja Tuhan, atas saudara dan saya. Matius 16 ayat 19. Kembali ke yang tadi. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hei, bukan cuma Yesus yang berkuasa. Karena kasihnya, perkataanmu pun penuh dengan kuasa. Amin. Kayak ragu-ragu, kayak tidak percaya. Bukan cuma Yesus yang berkuasa. Sekali lagi, bukan cuma Yesus yang berkuasa. Benar, dia berkuasa. Tetapi Yesus yang berkuasa itu tinggal di dalam engkau pada hari ini. Dia menjadikan saudara jemaat milik kepunyaannya, yang selalu berharap bersandar kepada Yesus. Dan dikatakan begini, jemaatku, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya Yesus berkuasa benar, tapi jemaatnya Yesus, saudara dan saya, juga berkuasa di dunia ini. Katakan amin. Jadi apapun pergumulan, ketakutan, masalah kehidupanmu, ingat satu hal. Aku punya kuasa karena Yesus tinggal di dalam kehidupanmu. Amin. Jadi jangan dikit-dikit mengeluh, jangan dikit-dikit curhat.
Jangan dikit-dikit posting sosmed, sakno aku. Jangan dikit-dikit curhat ke orang lain. Pak Gembala, doa aku susah ini. Jangan dikit-dikit mengeluh. Kenapa? Karena saudara dan saya punya kuasa itu. Kalau kita tahu kita punya kuasa itu, setiap ketakutan, kekhawatiran bisa kita hardik. Sakit penyakit bisa kita hardik. Masalah pergumulan bisa kita hardik. Kenapa? Kita punya kuasa. Karena Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Biar ini menjadi menjadi iman percaya kita setiap hari. Saya bukan klise ngomong seperti ini. Anak-anak saya itu mengalami banyak aja. Anak saya mau bersaksi, sini. Anak saya mau bersaksi. Sini. Kecil-kecil begini ngalami mujizat bolak-balik ini Bapak Ibu Saudara. Sini. Kamu aja. Kenalan dulu, namanya siapa? Excellent mau kesaksian apa? Cerita, ya? Tentang ulangan bahasa Jawa. Tentang apa? Ulangan bahasa Jawa. Oke, coba cerita. Ceritanya gimana? Jadi awalnya ada ulangan bahasa Jawa. Terus mau lagi belajar. Terus susah belajarnya. Karena nggak ngerti. Jadi kami ini orang luar pulau, Bapak Ibu Saudara. Anak saya itu lahir di Bandung. Mamanya meskipun orang Surabaya nggak ngerti bahasa Jawa, apalagi saya orang Sulawesi tambah nggak ngerti. Jadi sekolah itu ada ulangan bahasa Jawa, kami nggak bisa ngajari, nggak ada sing bisa ngajari. Bingung, sama sekali. Jadi namanya pelajaran bahasa kan tuh kayak tidak bisa langsung mudah untuk dipelajari, bener nggak? Kalau saudara orang Jawa gampang karena kehidupan sehari bisa bahasa Jawa. Tapi kita sama sekali nggak ngerti, di rumah nggak pernah pakai bahasa Jawa gitu ya. Nah, mereka besok itu ada ulangan bahasa Jawa, nggak ngerti. Terus apa yang kamu lakukan? Terus disuruh mama tunggu darah aja, udah istirahat aja. Jadi waktu belajar gak mudeng-mudeng, gak paham-paham gitu ya. Istri saya ngomong, udah tidur aja, istirahat aja. Tubuh darah itu kami suka perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kali kalau kami ada masalah, ada kekhawatiran, kami terima tubuh darah Yesus. Karena firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan tubuh darah Yesus, kamu ingat akan Yesus. Jadi semua kami serahkan sama Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus berkuasa. Meskipun Yesus makhluk surga, pasti bisa bahasa Jawa. Nah, bisa semua bahasa, karena dia yang menciptakan bahasa. Nah, jadi anak saya menerima tubuh darah Yesus dan disuruh istirahat saja. Terus? Besoknya pas ulangan bisa. Dan? Terus pas keluar hasilnya, nilainya termasuk nilai tinggi. Wah, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesus bisa bahasa Jawa. Hal sepele, hal sederhana. Nggak belajar loh, malam itu nggak belajar, cuma terima perjamuan kudus, terima tubuh darah Yesus, nggak belajar Pak, nggak belajar. Paginya coba belajar, nggak ada sing masuk. Paginya cuma doa, wes hadapi saja ulangan. Begitu ulangan, dua anak saya, yang satu paling tinggi nilainya bahasa Jawa, ini termasuk yang paling tinggi. Kenapa? Karena Yesus bisa bahasa Jawa. Karena Yesus berkuasa, katakan amin. Ini bukan mujizat yang pertama, banyak mujizat anak-anak saya alami. Dia pernah doa, dia pernah lupa ulangan, dia pernah lupa ngerjain PR. Lupa ngerjain PR. Begitu mau pelajaran itu, tiba-tiba dia ingat, ada PR. Kepikiran, langsung dia doa. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Entah, kamu doa mau kayak apa dulu ya nih? Lupa. Nah, dia Tuhan tolong.
tolong Noni lupa PR. Terus? Pokoknya intinya seperti itu. Nah, saudara tahu yang terjadi? Tiba-tiba gurunya itu keasikan pelajaran. Ya. Nah, kok bisa loh? Ada temannya yang nakal, gurunya itu negur kelamaan, sampai mata pelajaran yang ada PR itu kebablasan, kelewatan. Kenapa? Karena anak saya disayang sama Tuhan Yesus. Ini hal yang menurut saudara kan biasa sepele. Tapi kalau saudara di levelnya dia menghadapi ketakutan, ketakutannya dia itu sama seperti saudara itu dikejar-kejar debt collector. Sama. Bingung, panik, wah ini apa yang aku harus ulangan? Apalagi gurunya killer gitu ya. Tapi Tuhan bisa mengubah apa yang buruk tidak menimpa kita. Tapi kemudian bukan berarti setiap dia dapat masalah terus berdoa pun, enggak. Dia dapat masalah, akhirnya dia jadi rajin belajar. Dia kerjakan tugas-tugasnya. Halo, maksud saya menyampaikan kepada saudara begini loh. Setiap masalah yang engkau hadapi, pergumulan yang engkau hadapi, percayalah, di dalam dirimu ada kuasa. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Karena kita adalah anak-anaknya Yesus, hidup di dalam kuasa. Katakan amin. Jadi begitu ada pergumulan, begitu ada ketakutan, ingat, aku jemaatnya Yesus. Ingat, aku anaknya Yesus. Ingat, Yesus sayang kepadaku. Dan aku punya kuasa. Ayat terakhir Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17 ngomong gini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, perhatikan, maka lebih benar lagi, katakan lebih benar, 1, 2, 3, lebih benar. Ini loh, paling benar. Ini yang lebih benar. Maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Oleh karena apa? Satu orang itu siapa? Yesus Kristus. Harusnya kita tahuin sebagai orang percaya. Harusnya kita kuat bahwa kita punya kuasa karena Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita punya kuasa karena Tuhan Yesus. Tuhan mau kita hidup di dunia. Alkitab berkata, hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang sukar. Kalau ada pendeta khotbah, tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik, tahun yang bakal gilang-gemilang, omong kosong. Hari-hari akan semakin sukar. Masalah pergumulan akan semakin besar. Resesi, perang akan terus berkelanjutan. Itu kenyataan. Tapi kebenarannya, orang benar, anak-anaknya Yesus, jemaatnya Yesus akan hidup dan berkuasa. Masalah boleh datang, badai boleh gonjang-ganjing, pergumulan boleh ada, resesi boleh ada, tapi kita punya kuasa. Ketika badai datang, kita berkata kepada badai, diam dan tenanglah. Ketika musuh datang, usirlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ketika sakit penyakit datang, kita berkata, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi supaya Yesus dipermuliakan. Ketika kemiskinan datang, resesi ekonomi datang, kita bisa berkata, aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika kekurangan datang, kita bisa berkata, Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya saya menjadi kaya. Perkatakan firman Tuhan, seperti apa yang kita katakan, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Kalau saudara bertanya, Pastor Dev, apa arti Natal bagi Pastor Dev? Bagi saya arti Natal sederhana. Yesus yang dahsyat, yang hebat dan berkuasa itu lahir di dalam hidup saya, supaya saya yang biasa-biasa ini, saya yang lemah ini, saya yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan hal-hal yang buruk mungkin, karena Yesus, saya diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang berkuasa lewat perkataan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus, benar. Tapi lebih benar lagi, tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Saudara percaya? Ada Yesus dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita berkata, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kita bangkit berdiri bersama.